Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar memahami Al-Quran. Selama ini identik dengan aktivitas para santri yang sedang bergelut dengan pelajaran ilmu-ilmu keislaman di pondok pesantren. Sementara para pelajar dan mahasiswa seringkali dikaitkan dengan aktivitas belajar ilmu-ilmu dunia dan teknologi modern di lingkungan pendidikan formal saja. Mungkin terbilang cukup langka apabila seorang mahasiswa atau dosen mampu menghafalkan Al-Quran. Padahal apabila mengaca pada zaman sebelumnya, hampir semua ilmuwan pengetahuan bidang filsafat, matematika, kedokteran, dan berbagai disiplin ilmu yang lain juga para penghafal Al-Quran, seperti ilmuwan Rusyid, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ar-Razi, dan lain-lain. Merupakan tokoh pemburu ilmu pengetahuan yang sangat terkenal sampai saat ini. Juga orang-orang yang belajar memahami dan menghafalkan Al-Quran. Mereka merupakan sosok ilmuwan yang komplit, menciptakan rumus-rumus kimia, matematika, fisika, menguasai ilmu astronomi, fikih, tafsir, hadis juga sangat mendalam. Apa rahasianya? Ternyata memang pada saat itu terdapat tradisi yang kuat bahwa hafal dan paham Al-Quran merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Hal ini tercermin dalam Al-Majmu karya Imam An-Nawawi. Hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah penghafal Al-Quran, karena ia adalah ilmu yang terpenting. Bahkan para ulama salaf tidak akan mengajarkan hadis dan fikih kecuali bagi siapa yang telah hafal Al-Quran. Oleh karena itu, tidak heran ketika ada testimoni yang mengejutkan dari Dr. Abdul Daim Al-Kahil dari Kuwait dalam sebuah artikel berjudul Asror Al-Liyats bi Istima' ila Al-Quran, yang artinya dapat saya informasikan pada para pembaca yang terhormat bahwa pendengarkan ayat Al-Quran secara kontinu akan menambah kemampuan berinovasi sebagaimana yang telah terjadi pada diri saya. Sebelum hafal Al-Quran, saya masih ingat saya kesulitan menulis satu kalimat dengan baik dan benar. Sementara sekarang saya mampu menulis karya ilmiah hanya dalam kurun waktu 1-2 hari saja. Insinyur Kahil mengatakan bahwa membaca Al-Quran, mengamalkan isinya, serta menjalankan perintah dan menjauhi larangan ayat terdapat di dalamnya merupakan suatu aktivitas yang terbaik dapat dilakukan oleh seorang muslim. Al-Quran juga dapat mempengaruhi kepribadian dan watak seorang manusia, karena setiap buku yang dibaca oleh seseorang akan mempengaruhi sikap hidup dan kepribadian mereka. Kepribadian merupakan produk dari wawasan dan pengalaman dari apa yang telah ia baca, lihat, dan didengarkan. Apabila sebuah buku karangan manusia saja bisa memberikan pengaruh pada sikap sedemikian rupa, apalagi jika buku itu dikarang langsung oleh pencipta alam semesta, semacam Al-Quran. Al-Quran menceritakan apa yang telah dan akan terjadi setelah mengungkap segala kebutuhan manusia dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Fussilat ayat 42, yang artinya, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu dan yang akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Fussilat ayat 42. Sebagai contoh, Insinyur Kahil merasa sering susah ketika menghadapi masalah sampai usia 42 tahun. Namun setelah mendalami makna dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216,
yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Beliau merasa ada perubahan dalam menyikapi masalah serta lebih tenang dalam menghadapinya. Seakan beliau berubah 180 derajat dari kondisi sebelumnya. Bersama Al-Quran kita akan raih prestasi gemilang. Otak kita akan menjadi cerdas dan berisi. Kita mewujudkan mimpi indah yang telah lama ditunggu-tunggu untuk menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Al-Quran adalah sebuah kisah yang sempurna dan mengandung berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungannya dengan Allah ataupun hubungannya dengan sesama manusia. Di dalam Al-Quran terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam perjalanannya menuju kebahagiaan yang diinginkan. Itulah kiranya jika kita membaca, menghayati, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran, akan menjadi seorang manusia yang kamil, sempurna, serta memiliki pandangan yang luas dalam bertindak dan berperilaku berdasarkan Al-Quran. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk selalu menjalankan hidup sehat dengan baik sesuai tuntunan Al-Quran. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.